Salam jumpa kembali bersama saya Pak Agustinus Nabu. Apa kabar semuanya? Harapan saya semua dalam keadaan sehat untuk kita sama-sama belajar matematika khusus tentang himpunan. Anak-anak sekalian, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dan menjadikannya sebagai doa dan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya secara cuma-cuma kepada kita, agar kita semua dimampukan untuk mengikuti kegiatan ini secara baik. Pada pertemuan yang kedua, kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini adalah masih yang sama dengan pertemuan pertama, namun tujuan pembelajarannya yang berbeda, yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan himpunan semesta dari suatu himpunan. Yang kedua, menggambar dan membaca diagram Venn. Yang ketiga, menentukan himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang keempat, menentukan himpunan kuasa. Yang kelima, menentukan kesamaan dua himpunan. Peta konsepnya adalah hari ini kita belajar tentang relasi himpunan. Bagian-bagiannya adalah tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan materi yang tertinggal pada pertemuan pertama, yaitu himpunan semesta dan diagram Venn. Kegiatan pada pertemuan kedua ini adalah memahami relasi dari himpunan. Yang pertama, himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Kita ikuti contohnya seperti berikut. Pak Agus meminta 2 siswa kelas 7C untuk menuliskan nama teman sekelas, yaitu Prion menuliskan nama berawalan huruf D, sedangkan Queen menuliskan nama berawalan huruf M. Bantulah kedua teman ini mengerjakan tugasnya. Bagaimana caranya? Kita ikuti bersama. Misalkan himpunan semua siswa itu kita tuliskan himpunan S. S adalah himpunan semua siswa kelas 7C. Lalu Prion menulis himpunan P adalah himpunan nama semua siswa kelas 7C yang berawalan huruf D. Siapa saja? P adalah himpunan Diamond, Darren, Donata. Yang kedua, Queen menulis himpunan Q adalah himpunan nama semua siswa kelas 7C berawalan huruf M. Q adalah himpunan Magdalena, Priscilla, Mikhail, Michelle. Himpunan semestanya adalah dilambangkan dengan S, adalah himpunan yang memuat semua anggota atau elemen himpunan yang dibicarakan atau diteliti. Jadi, pada contoh ini, himpunan semua siswa kelas 7C menjadi himpunan yang memuat himpunan P dengan himpunan Q, yaitu Diamond, Darren, Donata, Magdalena, Priscilla, Mikhail, Michelin adalah siswa kelas 7C. Nah, himpunan semesta atau semesta pembicaraan ataukah himpunan universum
notasinya adalah S. Contoh yang lain, R adalah himpunan 357. Himpunan semesta dari R ini adalah antara lain S adalah himpunan R, satu sama dengan R, yaitu himpunan 357. Himpunan semesta yang lain, S adalah himpunan bilangan ganjil. Jadi 357 ini termasuk bilangan ganjil. Yang ketiga, S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, S adalah himpunan bilangan cacat. Yang kelima adalah S adalah himpunan bilangan prima, jadi 357 termasuk bilangan prima, ataukah S adalah himpunan bilangan asli. Yang kedua, tentang diagram Venn. Kita memperhatikan salah satu grup tim basket, namanya tim basket Givens. Nah, ceritanya seperti ini. Tim basket Givens kostumnya bernomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Ini ada terbagi menjadi 2 tim lagi, yaitu tim A bernomor 1, 2, 3, 4 dan tim D bernomor 4, 5, 6, 7. Buatlah diagram Venn untuk menyatakan hubungan tim ini. Kita menuliskan himpunan semestanya, yaitu S adalah himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan 4, 5, 6, 7. Untuk menggambar diagram Venn, kita ingat aturan pembuatan diagram Venn-nya sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta atau S ini digambarkan dengan persegi panjang dan mencantumkan huruf S pada pojok atau sudut kiri atas sebagai berikut. Nah, ini persegi panjang, sudut kiri atas kita letakkan huruf S sebagai lambang himpunan semesta. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Itu himpunan A, kurvanya begini. Lalu himpunan B. Nah, anggota himpunan B, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau titik atau nokta. Kita menuliskan himpunan, anggota himpunan A, itu 2, nomor 2, nomor 1, lalu 3, dan 4. Tim B, nomor 4, ini sudah ada 4, lalu 5, 6, dan 7. Yang berikut, himpunan S ini sudah termuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum terdaftar itu adalah 8, 9, 10. Nah,
Lengkapnya adalah seperti ini. Diagram Venn yang menyatakan hubungan dari himpunan S, himpunan B, dan himpunan A. Yang kedua, macam-macam diagram Venn. Misalnya, S adalah himpunan 1, 2, 3 sampai dengan 9. A adalah himpunan 1, 2, 3. B adalah himpunan 4, 5, 6. Diagram V-nya himpunan A, himpunan B. Ini tidak ada yang sama. Jadi diagram kurva tertutup saling lepas begini. Himpunan A-nya adalah anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Nah, ini yang belum terdata di dalam persegi panjangnya itu adalah 7, 8, 9. Lengkap sudah diagram Venn yang menyatakan hubungan ketiga himpunan ini. Dua himpunan saling lepas atau saling asing. Gambar yang seperti ini. Yang kedua, S adalah himpunan 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 4, 5, 6. Diagram V-nya kita ingat syarat menggambar yaitu mulai dengan persegi panjang. Berikutnya kita mengamati himpunan A dan himpunan B, ternyata ada anggota himpunan yang sama, yaitu di A ada anggota 3, B juga ada 3. Lalu O ada lagi yaitu 4. Nah, kita berarti gambarnya bagaimana? Nah, ini kurvanya saling dipasang, saling bersentuhan begini, atau istilahnya apa nanti kita ikuti uraiannya. Nah, yang sama ini dituliskan di tengah, artinya 3, 4 sudah termasuk di dalam himpunan A. Maka himpunan A ini adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 4, 3, 5, 6. Himpunan ini namanya himpunan yang tidak saling asing atau tidak saling lepas. Sering disebut dengan dua himpunan yang beririsan. Yang ketiga, himpunan S adalah himpunan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Himpunan P adalah himpunan A, B, C. Himpunan Q adalah A, B, C, D, E, F. Diagramnya, nah ini di P dan Q ada anggota yang sama yaitu A. Lalu B masih ada lagi yaitu C. Berarti di anggota himpunan P semuanya termuat di dalam himpunan atau sama dengan yang ada di himpunan Q. Gambarnya kita menggambar dari kurva yang menyatakan himpunan P, lalu di dalamnya ada himpunan Q. Himpunan P ada di dalam himpunan Q. P anggotanya A, B, C. A, B, C ini sudah ada di dalam Q. Kita tinggal menulis lagi D, E, F. Hubungan kedua himpunannya adalah
himpunan P bagian dari himpunan Q. Itu himpunan P ada di dalam himpunan Q. Kita mengatakan himpunan P adalah himpunan bagian dari himpunan Q. Yang keempat, diketahui S adalah himpunan A, B, C, D sampai dengan I. Himpunan P, A, B, C, D, lalu himpunan Q, A, B, C, D. Kedua himpunan ini ternyata anggotanya sama. Yaitu anggota di himpunan P sama dengan anggota di himpunan Q. Maka kurvanya digambarkan satu, lalu kita mengatakan ini adalah kurva untuk himpunan P dan himpunan Q. Selanjutnya kita mengatakan dua himpunan yang sama, yaitu P dan Q adalah dua himpunan yang sama. Yang berikut kita memperhatikan diagram Venn, yaitu ada himpunan S, di dalamnya ada kurva yang menyatakan himpunan K dan himpunan L. Pernyataannya, dari diagram Venn ini kita diminta untuk menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu himpunan S, himpunan K, himpunan L, himpunan yang anggotanya menjadi anggota K dan L, himpunan yang anggotanya menjadi anggota K dan L, lalu yang nomor F, himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan K. Penyelesaiannya, berdasarkan diagram Venn ini, kita memperoleh S adalah himpunan semua anggota yang ada di dalam persegi panjang, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan himpunan K, V adalah himpunan K adalah himpunan 2, 3, 4. C, himpunan L adalah himpunan 4, 5, 6, 7. Himpunan yang anggotanya menjadi anggota K dan L adalah himpunan 4. Itu 4 berada di dalam kurva himpunan K dan juga di dalam kurva himpunan L. Nomor E, himpunan yang anggotanya menjadi anggota K atau L, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua yang ada di dalam kedua kurva ini. Semua yang ada di dalam kedua kurva ini adalah untuk menyatakan anggota yang menjadi anggota himpunan K atau L. Nomor F, himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota K, yaitu 2 dan 3. Itu himpunan 2, 3. Yang ketiga, himpunan bagian. Kita perhatikan kedua himpunan berikut, yaitu P adalah himpunan A, B, C. Q adalah himpunan A, B, C, D, E. Dari kedua himpunan ini, ternyata setiap anggota P, yaitu A, B, C,
menjadi anggota himpunan Q. Kita mengatakan P adalah himpunan bagian dari Q. Atau P ini A, B, C semua sudah ada di dalam himpunan Q. Nah, diagram V-nya kita menggambarnya sudah. Himpunan P anggotanya adalah A, B, C. Himpunan Q anggotanya A, B, C, D, E. Maka himpunan P berada di dalam himpunan Q atau himpunan P bagian dari himpunan Q. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q jika setiap anggota himpunan P menjadi anggota himpunan Q. Notasi atau lambangnya menggunakan, diperhatikan P bagian dari Q. P adalah himpunan bagian dari Q. P himpunan bagian dari Q atau P subset Q. Jika dibaca dari himpunan Q, kita mengatakan himpunan Q memuat himpunan P. Atau dengan kata lain, P termuat di dalam Q kalau yang ini. P himpunan bagian dari Q atau P termuat di dalam Q. Yang berikut, dari himpunan P 3, 4, 5 dapat dibentuk himpunan bagian dari himpunan P dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3. X anggota P. Nah, himpunan yang dimaksudkan itu adalah himpunan 3, 4, 5, yaitu yang ada di himpunan P. Himpunan yang kedua, himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 3, di mana X anggota atau elemen P, yaitu himpunan kosong. Nah, pada himpunan P, anggota yang kurang dari 3 tidak ada, maka kita mengatakan himpunan yang dibentuk itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Dari hasil tersebut di atas, hubungannya adalah 3, 4, 5 bagian dari himpunan 3, 4, 5. Ini bagian nomor A tadi. Atau himpunan 3, 4, 5 himpunan bagian dari P. B, himpunan kosong bagian dari himpunan 3, 4, 5 atau himpunan kosong himpunan bagian dari P. Lambangnya bisa pakai yang begini. Kita membuat pernyataan umumnya untuk nomor A. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, yaitu 3, 4, 5 himpunan bagian dari himpunan 3, 4, 5 ini tadi. Bentuk umumnya
Untuk sebarang himpunan P selalu berlaku P himpunan bagian dari P. Nomor B, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan setiap himpunan. Saya ulangi, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Untuk sebarang himpunan P selalu berlaku himpunan kosong, himpunan bagian dari P. Yang keempat tentang himpunan kuasa. Contohnya, diketahui himpunan A adalah himpunan genap positif yang kurang dari B10. A adalah himpunan bilangan genap positif yang kurang dari 10. Tentukan A, himpunan A dengan mendaftarkan anggotanya. B, kardinalitas himpunan. C, himpunan kuasa dari himpunan A. D, banyak himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Nah, penyelesaiannya akan seperti ini. Himpunan A 2, 4, 6, 8. Banyaknya anggota himpunan A adalah 4. N dalam kurung A sama dengan 4. Nomor C, himpunan kuasa dari himpunan A. 1. Himpunan bagian dari A dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Itu sebanyak 1. 2. Himpunan bagian dari A dengan 1 anggota, yaitu 2, himpunan 4, himpunan 6, himpunan 8. Ini ada 4 himpunan. Yang ketiga, himpunan bagian dari A dengan 2 anggota, yaitu 24, himpunan 26, himpunan 28, himpunan 46, himpunan 48, himpunan 68. Semuanya ada 6 himpunan. Himpunan bagian dari A dengan 3 anggota yaitu himpunan 236, himpunan 248, himpunan 268, himpunan 468. Semuanya ada 4 himpunan. Himpunan bagian dari A dengan 4 anggota yaitu himpunan 2, 4, 6, 8 itu sebanyak 1 himpunan. Jadi, himpunan kuasa dari A yaitu tulisnya lambangnya seperti ini. P dalam kurung A. Itu himpunan kuasa dari himpunan A. Himpunan kosong, himpunan 2, himpunan 4, himpunan 6, himpunan 8, dan seterusnya sampai terdata semua yang ada. Kita pastikan ini tadi. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah sebanyak, kita menghitung anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau dalam bentuk rumusnya, 16 ini adalah
bilangan hasil dari bilangan berpangkat, yaitu bilangan pangkat yang bilangan pokoknya 2 dan pangkatnya 4. 2 pangkat 4. Rumus umumnya 2 pangkat N dalam banyaknya anggota himpunan A. D. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 2 anggota sebanyak 6. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota sebanyak 4. Kita mendalaminya dengan melengkapi tabel berikut. Pada tabel ini, kolom pertama yaitu himpunan, kolom kedua banyak anggota yang ada pada himpunan, yang ketiga himpunan-himpunan bagian dari himpunan yang ada, lalu yang keempat banyak himpunan bagian dari himpunan A. Kita perhatikan yang pertama, himpunan kosong. Banyak anggota 0, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Berarti himpunan kosong bagian dari himpunan kosong. Banyaknya ada 1. Himpunan yang anggotanya A ada 1. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 2. Yang anggotanya atau himpunan AB, anggotanya ada 2. Kita isi, lalu yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan AB. Banyak anggotanya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya benar, 4. Yang ketiga, himpunan ABC anggotanya sebanyak 3. Himpunan bagiannya terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AE, himpunan EB, himpunan ABC. Sorry. Banyaknya himpunan bagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 yaitu 2 pangkat 3. Kita lanjut. Ini anggotanya ada 4. Dengan memperhatikan pola ini, ternyata bilangan berpangkat ini, bilangan pokok ini adalah 2, sedang pangkatnya mulai dari 0, 1, 2, 3. 0 ini adalah banyak anggota, 1, lalu 2, 3. Maka jika anggotanya ada 4, maka menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika anggota himpunan A ini adalah sebanyak K, kita membuat bentuk umumnya, maka hasilnya adalah banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini adalah 2 pangkat K. Dalam bentuk kalimat, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Lambangnya adalah PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan yang seperti ini. Diperhatikan, jika banyak anggota himpunan A sama dengan K, maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A adalah
2 pangkat banyaknya anggota himpunan A sama dengan 2 pangkat K. Selain itu, dapat kita menunjukkan himpunan kuasa menggunakan segitiga Pascal. Nah, cara membuat segitiga Pascalnya, pertama kita letakkan angka 1, lalu di kiri kanan 2, 1, 1, yaitu baris yang kedua ini. 2 pangkat 0 tadi untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Untuk himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1. Nah, akan lancar seperti ini. Oke, kita lanjut caranya. 1 tambah 2 adalah 3. 2 tambah 1, 3. Lalu kiri kanan kita pasang angka 1. Ini untuk yang anggotanya 3. Lalu yang anggotanya 4, kita susun segitiga Pascalnya seperti ini. Banyaknya himpunan bagian adalah yang untuk yang anggotanya terus sampai dengan selesai. Caranya dengan menjumlahkan 2 angka yang sebelumnya. Oke, kita memperhatikan pada pola yang ke 1, 5, 10, 10, 5, 1. Angka 1 adalah banyak himpunan bagian 0 anggota yang tidak punya anggota, yaitu himpunan kosong tadi. Yang kedua, 5 menunjukkan banyak himpunan bagian dari 1 anggota, himpunan yang 1 anggota. Lalu yang ketiga ini adalah banyak himpunan bagian 2 anggota. Yang keempat adalah untuk himpunan bagian 3 anggota. Yang kelima adalah banyak himpunan bagian yang 4 anggota. Lalu yang terakhir, himpunan bagian dari yang 5 anggota. Sedangkan ini adalah untuk menghitung banyaknya himpunan bagian. Yaitu 4 menghitungnya apa? 1 tambah 2 tambah 1. Bisa dipakai seperti ini atau bentuk umum yang kita sudah pastikan sebelumnya melalui tabel. Yang terakhir tentang kesamaan 2 himpunan. Kita perhatikan tabelnya. Himpunan A, himpunan B, dan kita perhatikan untuk menentukan kedua himpunan ini sama atau tidak sama. Yaitu himpunan A 1, 2, 3, himpunan B, himpunan 1, 2, 3 ini sama atau tidak. Sama ternyata. Himpunan yang kedua, himpunan 3, 2, 1, B, himpunan 1, 2, 3. Sama atau tidak? Coba diperhatikan. Sama juga ini. Yang ketiga, hasilnya tidak sama. Nah, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B, himpunan 1, 2, 3. Anggotanya, kita mengatakan kedua himpunan tidak sama. Himpunan yang keempat, nomor yang keempat, A himpunan ABC, himpunan B, himpunan 1, 2, 3 ini ternyata himpunannya tidak sama. Sampai ke sini, di sini kita bisa membuat pernyataan umum, yaitu membandingkan yang nomor 1 dengan nomor 4. Pada nomor 1 anggotanya
himpunan A berupa angka 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3. Himpunan kita katakan sama. Sedangkan nomor 4, himpunan A, A, B, C, himpunan B, himpunan 1, 2, 3. Banyaknya anggota dari himpunan A maupun B sama, tetapi anggota yang ada ini tidak sama. Satunya berupa angka, satunya berupa abjad. Himpunan yang nomor 5, kita perhatikan anggotanya, ada himpunan A dan himpunan B sama, yang kelima, keenam, ketujuh tidak sama. P, Q, R, ini P, Q, R, S. Lalu ini A, B, C, D, himpunan B adalah himpunan A, B, C, D, dan seterusnya. Berarti ini himpunan yang tidak sama. Bentuk umumnya adalah dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A bagian dari himpunan B dan himpunan B himpunan bagian dari A. Notasinya adalah menggunakan sama dengan ini, tapi bukan. Dia agak ke atas tulisnya. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Setelah kita mengikuti uraian penjelasan dari bagian pertama, ayo mari kita merangkum untuk mengingat kembali materi yang kita bahas bersama. Yang pertama, himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Lalu yang kedua, itu diagram Venn. Di sana ada menggambar diagram Venn, syarat-syaratnya, lalu ditambah dengan membaca diagram Venn. Yang ketiga, himpunan bagian. Yang keempat, tentang himpunan kuasa. Yang kelima, kesamaan dua himpunan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua siswa yang telah aktif untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, dan kita akhiri dengan doa dari setiap kita yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salam.